Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Meyanti Sartika Rumahorbo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Depok, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang dimaksud harus yang pertama bersifat holistik, artinya dilakukan secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Yang kedua, pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, keluarga menjadi tempat yang utama untuk belajar, terutama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Yang keempat, pendidikan harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan. Dan yang kelima, pendidik harus mampu menerapkan konsep trilogi pendidikan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa guru memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini menyebabkan pada proses pembelajaran yang saya lakukan, sistem teacher center sangat sering terjadi. Sebenarnya pembelajaran seperti ini membuat siswa menjadi kurang aktif karena guru lebih banyak menjelaskan materi pembelajaran dan siswa hanya duduk diam untuk mendengarkan. Di dalam proses pembelajaran, saya juga seringkali berpatokan pada ketercapaian materi. Dalam hal ini, pembelajaran yang saya lakukan akan tergesa-gesa karena harus mengejar materi, sehingga mengakibatkan siswa tidak dapat mengambil informasi penting dari apa yang telah saya ajarkan. Selain mengejar materi, saya juga beranggapan bahwa ketercapaian pembelajaran ditentukan oleh KKM. Seringkali kita sebagai guru, termasuk saya, hanya melihat ketercapaian siswa hanya dari aspek kognitif saja. Seperti pada saat siswa mengerjakan latihan soal dan ulangan harian. Ketika nilai murid sudah mencapai KKM, pembelajaran dianggap sudah berhasil. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak hal yang baru yang saya ketahui dan juga membuka pikiran saya tentang bagaimana seharusnya seorang pendidik memandang peserta didiknya. Saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Hal apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Dan anak bebas memilih sumber belajar yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mereka. Dengan demikian, kita memberikan ruang kepada anak untuk mengeksplor dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, akan mendorong siswa menjadi lebih aktif karena siswa terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang kedua, pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh atau holistik. Bukan hanya dari aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang ketiga, guru harus memahami karakter murid. Saya juga harus mempelajari karakter setiap murid karena setiap anak terlahir berbeda-beda dan memiliki keunikannya masing-masing sesuai kodratnya. Saya harus menghargai karakter murid dan memberikan kesempatan untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram dengan tinta yang tergores di dalamnya. Selama ini saya tertuju terhadap teori yang menyatakan bahwa anak adalah kertas putih kosong yang belum ada coretan apapun. Saya merasa bahwa seorang guru bertanggung jawab penuh dan memiliki kuasa untuk membentuknya. Kita tidak bisa memaksa mereka menjadi seperti apa yang kita inginkan. Padahal mereka lahir
memiliki kodratnya masing-masing, memiliki kekuatannya masing-masing. Dan tugas saya sebagai pendidik adalah menuntunnya agar mereka bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan metode student center, bukan lagi teacher center. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai luhur budi pekerti dan sosiokultural dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menuntun anak untuk mencapai potensi terbaiknya, bukan lagi menuntut sesuai dengan KKM, tetapi menuntun. Yang keempat, menjadi teladan dalam bersikap. Sekian dari saya, terima kasih, salam guru penggerak.